Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di hari-hari atau pekan-pekan terakhir berada di tanah air. Bagaimana Ustadz Muhammad Joban sekarang berada di mana dan apa yang Ustadz ambil potret dari perjalanan ini? Paling tidak pendengar ingin lihat apa yang Ustadz lihat dari negeri kita sekarang ini. Silakan Ustadz Muhammad Joban, awal sebelum berita Iya, langit. saya sekarang berada di Palembang. Hmm, Ya, ada undangan Palembang seminggu insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kemarin Hmm, kita lihat di mana-mana orang merayakan hari kemerdekaan hmm, Indonesia. hmm. Ya, ini sudah lama saya nggak melihat keadaan. Banyak sekali insya Allah nanti kita bicarakan hikmat-hikmat yang perlu kita Oh, renungkan dari kemerdekaan ini. mensyukuri kemerdekaan ini. Waduh, udah cicipin pempek Palembang atau makan ikan di Sungai Musi Sudah. Masya Allah. Padahal kan Dari malam kita tadi malam nikmatin ya. pempek Palembang. Waduh, luar biasa. Salam buat seluruh jamaah di sana. Dan apa Ustadz berita dari langit apa yang akan disampaikan di pagi hari ini untuk pendengar di hari kemerdekaan yang 78 tahun ini, insya Allah. Silakan Ustadz Jaban. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan negeri kita ini bukan hadiah dari penjajah, namun telah ditebus dengan nyawa, darah, jiwa, raga, dan sebagainya. Oleh karena itu maka kita harus pandai-pandai bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan ini, dan juga kita harus mengenang dan berterima kasih kepada perjuangan orang-orang terdahulu. Sebelum kita bagaimana cara mensyukuri, juga kita harus mengetengahkan bahwa kemerdekaan ini telah dicapai itu kebanyakan oleh umat Islam. Right? Kita lihat misalnya dari serangan kerajaan Demak ke Selat Melaka melawan Portugis, right, untuk menyelamatkan Selat Melaka. Kemudian Sultan Agung Pangeran Diponegoro yang memimpin perang gerilya dengan bambu runcingnya itu, yang membuat para penjajah jadi takut. Demikian juga perjuangan di bidang politik dengan berdirinya Serikat Dagang Islam, ya, yang dipimpin oleh Cokro-Minoto, kemudian menjadi partai politik yang menentukan politik Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Kemudian juga tidak lupa fatwa yang terkenal oleh Kiai Haji Hazim Asy'ari, ya, dengan moto Hubbul Watan Minal Iman, cinta tanah air dari iman, itu telah membangkitkan semangat para pejuang, ya, banyak pergerakan partai-partai Islam itu. Kemudian juga ya, dan sebagainya. Kemudian juga umat Islam itu berperan dalam menulis naskah kemerdekaan, dan mereka mau mengalah demi persatuan untuk menghilangkan kata-kata keharusan umat Islam untuk memastikan dia diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini penting, kita tidak mengatakan bahwa non Muslim juga berperan, namun banyak usaha-usaha untuk menghilangkan peran para ulama, para kiai, para santri. Dan kemerdekaan ini penting sekali, karena kalau kita lihat anak-anak kita mereka tidak tahu itu. Ya, Bung Tomo, Allahu Akbar, terjadi perang di Surabaya sebagainya, pada nggak tahu. Ya. Namun sekarang yang penting adalah bagaimana mensyukuri kemerdekaan ini. Apakah dengan jaipongan, dengan arak-arakan, atau boyak-boyakan harta, gitu kan? Nah, karena kalau kita perhatikan, kita kalau baca sejarah yang tentang Nabi Adam, Hawa, dan Iblis, right, itu banyak yang lupa apa yang dikatakan oleh syaitan sebelum meninggalkan surga itu. Syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, right,
Ya, di antaranya dia mengatakan walan tajida aktsarahum syakirin. Allah, aku berjanji bahwa kebanyakan nanti umat manusia ini tidak bersyukur. Jadi dia mengatakan kebanyakan mereka musyrik, kafir, ya, bersyukur. Karena melalui itulah syaitan masuk kita untuk lalai, untuk menjadi kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafura." Kami tunjukkan jalan, maka ada manusia yang bersyukur, ada manusia yang berkufur. Kemudian juga Allah ketika memuji para nabi, itu selalu dipuji. Innahu kana abdan syakura. Mereka adalah hamba yang selalu bersyukur. Kemudian juga ketika Siti Aisyah melihat bagaimana tahajud Nabi sampai kakinya bengkak dan berkata, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah maafkan dosamu yang lalu dan akan datang? Apa jawaban Nabi? Afalan akuna abdan syakura. Aisyah, tidakkah mau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kenapa kita mesti bersyukur? Karena Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kamu miliki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika oleh Allah diberikan berbagai macam nikmat, dia bisa memindahkan singgasana Bilqis dari Yaman ke Palestina, bisa ngomong dengan binatang, bisa menguasai angin. Apa katanya? Liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karena Allah ingin menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang berkufur? Oleh karena itu Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit beberapa tahun, itu istrinya agak ngomel gitu. Kamu kan Nabi, kenapa minta doa untuk disembuhkan? Nabi Ayub bertanya, berapa lama saya sekarang umur saya? Bilang 70 tahun. Ya Allah, 70 tahun Allah kasih sehat. Saya sekarang baru sakit beberapa tahun saja. Subhanallah. Memang banyak orang itu melupakan nikmat Allah itu karena terbiasa. Terbiasa akhirnya lupa kita. Kita bisa tiap hari pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah, ada rumah, anak-anak sehat, istri sehat. Berapa banyak ketika pulang kita alhamdulillah. Ya, karena sudah biasa. Satu hari kita pulang ke rumah, ada seorang yang hilang atau terlambat pulang, kita baru kita mulai tahu nikmat itu. Right? Ada seorang di Amerika, aslinya orang Syria dia. Dia rupanya pernah 2 hari itu nggak bisa kencing. Allah. Kita kan kadang-kadang lagi tidur enak kan, lagi tidur mau kencing, kita kamar mandi, kita kencing tidur lagi enak kan. Nah bayangkan kita ke kamar mandi kita stuck bisa kencing. Dan sudah 2 hari akhirnya sama anaknya, ya ayahnya sudah umur 70 tahun, sama anaknya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter masih dioperasi katanya. Maka dioperasi, habis dioperasi, saya bukan main, bayangkan 2 hari sekarang mulai kencing enak gitu kan. Setelah selesai, waktu dilihat bilnya, pembayarannya ternyata $9,000. Nangis dia. kata anaknya, Abah, jangan nangis, saya sudah bayar semua katanya. Enggak, saya nangis bukan karena itu. Selama 70 tahun, dia tidak minta 1 sen pun. Saya kencing macam. Sekarang 2 hari saya mesti bayar 9,000. Masya Allah. Nah, oleh karena itu maka pertanyaan sekarang, apa hakikat syukur itu? Artinya kalau kita diberi nikmat, itu adalah nikmat atau bala atau istidraj. Allah mengulur kita. Kalau setiap kita diberi nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, ya bisnis jalan, ketaatan kita meningkat, lebih dekat kepada Allah, itu nikmat namanya. Tapi kalau orang diberikan nikmat sehat,
nikmat harta, malah tambah jauh dari Allah SWT, itu namanya istidraj. Hati-hati kalau lagi mengulur ya. Right? Karena apa namanya, nikmat itu menjadi nikmat dan merupakan pembagian Allah SWT yang positif kalau kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dinamai Muhammad, the praised one, yang maha terpuji, karena beliau selalu bersyukur. Right? Kalau dapat nikmat yang positif, dia mengatakan Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan nikmat Allah, maka semua kebaikan itu tercapai. Kalau ditimpa bala, juga Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bedanya itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Jadi apapun terjadi, Alhamdulillah. Pasti ada hikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena musibah itu pun sebetulnya nikmat. Karena banyak orang-orang kena musibah, dia mulai sadar dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara bersyukur ada tiga cara bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan lidah. Itu dengan membasahi lidah kita, sering mengucapkan Alhamdulillah, apapun yang terjadi. Right? Namun Alhamdulillahnya mesti dengan senyum, dengan bahagia. Kadang-kadang gini ada orang, bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah lah. Itu bukan Alhamdulillah namanya. Ya, Alhamdulillah lah. Itu dia. Iya, kemudian juga dengan lidah ini kita mengakui bahwa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Jadi makanya Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mengatakan hadza min fadli Rabbi. Jadi kalau orang memuji kita, oh itu mobil ente yang baru, rumah yang baru. Nah, kita bilang apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah dari kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati kita. Right? Bersyukur dengan hati, yaitu kita pertama mengakui ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa namanya, kita mengakui ini Allah Taala. Yang kedua, merasa ridho, merasa puas. Jadi kalau kita bercermin, ini muka saya, badan saya, Alhamdulillah. Ini istri saya, anak saya, Alhamdulillah. Nah, itu dengan hati. Right? Kemudian dulu ada seorang ibu namanya Ummu Thalhah. Ummu Thalhah ini punya anak satu-satunya. Ayahnya, suaminya mau berangkat bisnis. Anaknya agak kurang sehat. Gitu. Nah, sudah dia pergi lah dia. Setelah seminggu dia pulang. Pas mau pulang meninggal anaknya itu. Istrinya, istri yang ridho ini, dia nggak panik, nggak menyuruh cepat-cepat suaminya pulang. Dia tenang saja. Dibilang sama keluarganya, jangan ada yang mengasih tahu pada suami saya bahwa anaknya meninggal. Malam itu datang suaminya. Dia malah apa coba? Dia dandan, dia masak. Bayangkan coba seorang ibu ditinggalkan anak masih bisa dandan, masih bisa masak. Subhanallah. Right? Kemudian ditanya, mana anaknya itu? Oh, itu lagi tidur. Ya, mati kan dia di kamarnya tidur, Alhamdulillah. Sudah. Jadi malam itu mereka tidur bersama, campur. Besok paginya dia bilang, Bang, saya mau tanya ya, apa kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian mau diambil titipannya itu, gimana sebaiknya? Ya, kembalikan, bukan punya kamu kan gitu. Nah, titipan yang Allah berikan kepada kita itu diambil kemarin. Kaget si suaminya. Kamu anak meninggal masih bisa dandan gitu. Akhirnya pergi ke masjid. Sapa sama Nabi Muhammad SAW. Nabi senyum. Nabi senyum. Kata Nabi, iya min ahli jannah. Istimewa itu akan menjadi ahli jannah. Karena ridho, karena ketika musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Yang terakhir adalah kita bersyukur dengan tingkah laku, dengan sikap. Yaitu yang pertama, dengan menggunakan semua nikmat itu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kita kasih lidah. Untuk apa lidah? Kalau hanya untuk ngomong, burung bisa ngomong, kambing bisa ngomong. Right? Kalau kita gunakan lidah untuk ngomong yang baik,
memberikan nasihat, baca Quran, right? Itu ada artinya kita mensyukuri nikmat Allah itu ya sesuai dengan tujuan itu. Hmm. Ya, mata untuk apa? Kalau untuk melihat, monyet juga bisa melihat. Nah itu untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau kita Hmm. misalnya melihat Quran, melihat sesama Muslim, melihat istri kita itu ibadah. Jadi kalau kita Insyaallah. pulang, kita prong istri kita Hmm. liatin, istri kita kaget. Hmm. Nah, kenapa katanya? Lagi ibadah gitu. Ini lagi ibadah. Masyaallah. Masyaallah. Ya, jadi itulah yang terakhir sekali. Apa faedahnya syukur? Yang pertama, Allah mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau engkau bersyukur, maka Allah ridho denganmu. Nah, yang kedua adalah Allah berjanji, wa sanazzi syakirin. Aku akan beri pahala yang besar bagi orang-orang yang bersyukur. Dan terakhir, janji Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Jadi marilah kita syukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan ini dengan pertama menggunakan semua isi alam ini ya untuk kita meridho Allah SWT, mensejahterakan rakyat, memperhatikan kehidupan orang-orang yang miskin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hmm. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita Amin. termasuk Amin. Amin. orang-orang yang syakirin insyaallah. Amin. 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 Masya Allah, Ustadz Muhammad Jovan, Masya Allah. Ada titipan pertanyaan Ustadz dari pendengar, tapi dia ingin berita dari Amerika. Boleh sedikit Ustadz? Ya. Boleh. Ini katanya bagaimana hukum berjalan di Amerika ketika peristiwa pekan depan ini, akankah Donald Trump ditahan dalam sebuah hiruk pikuk dinamika politik di Amerika sana. Bagaimana yang Ustadz dengar dan apa pengaruhnya buat umat Islam pula Hang Heng Hong ini di sana? Silakan Ustadz Javan, titipan pertanyaan. Iya, kita memang lagi dilema bagi umat Islam di Amerika ini. Serba sulit. Yang pertama, satu partai Demokrat itu memang mereka membela hak asasi, membela orang-orang minoritas, membela hak Muslim, right? Tapi dalam waktu yang sama, partainya Trump dan Republikan itu mereka mempertahankan moral masalah LGBT di sana. Ya. Jadi dari segi moral kita lebih dekat ke Republikan, tapi dari segi politik kita lebih dekat ke Demokrat. Ya. Dilema ya, betul. Jadi kita dilema ya. Itu yang terjadi. Ya, luar biasa. Dakwah terus bergerak, Ustaz. Pergerakan ini mengarah kemajuan atau apa yang terjadi di sana? Karena banyak orang Hispanik juga sekarang yang kembali mereka bilang ke Islam gitu. Apa benar, Ustaz? Oh ya, kalau segi itu alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi, baik Demokrat maupun Republikan, orang Amerika ini sebenarnya pertama mereka tidak tahu fanatik dengan partai kan. Oh, ya, jadi umumnya. Iya, banyak kalau pemilu itu orang Demokrat memilih dari Republikan. Namun demikian dari segi dakwah, alhamdulillah dari segi dakwah ini perkembangan Islam terus pesat. Meskipun saya di sini saya dapat berita dari masjid kemarin ada 3 orang yang masuk Islam. Kemudian di New York City juga ada pastor yang masuk Islam dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Sebagai penutup saya lupa boleh silakan. Sebuah kisah. Jadi tentang tadi ayat tadi, lain syakartum la azidannakum. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang dia miskin sekali, punya anak 3. Karena miskinnya sampai sepatu pun, sandal pun nggak punya. Suatu hari istrinya bilang, kenapa kamu tidak pergi ke Nabi Musa agar supaya kita ini paling tidak dikasihlah hidup yang nyaman lah. Mereka alhamdulillah orang-orang yang taat kepada Allah. Datang Nabi Musa. Musa langsung ngomong sama Allah, kata Musa, Allah berjanji akan membuat kamu kaya, tapi hanya setahun saja. Setelah setahun kamu miskin lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita pernah menikmati hidup kaya gitu. Sudah. Artinya beberapa lama mereka menjadi kaya sekali. Nah, setelah 3 bulan, istrinya bilang, Bang, kita ini sebentar lagi miskin lagi. Mari kita gunakan mengumpulkan kaya untuk banyakkan sedekah. Banyak sedekah, membangun rumah untuk anak yatim piatu, rumah-rumah untuk tamu yang datang, dan sebagainya. Pokoknya mereka lebih banyak hidup membahagiakan orang-orang sekitar
yang miskin-miskin menjadi hidup yang sejahtera gitulah. Hmm. Setelah setahun masih kaya juga, Buset. 2 tahun masih kaya juga, 3 tahun Musa bingung. Akhirnya ngomong sama Allah, ini gimana kalian setahun kok masih kaya juga? Hmm. Kata Allah, ya Musa, aku sudah bikin rule, Hmm. bikin peraturan. Lain syakartum, la'azidannakum. Kalau mereka bersyukur, maka Allah akan tambah. Nah ini Masya orang, Allah. aku janjikan setahun, tapi dia bersyukur dengan Hmm. sharing apa yang mereka miliki. Maka ditambah. Jadi Mas- sebenarnya kalau kita ingin tetap kaya, ditambah terus ya banyak kan membantu orang-orang yang tidak punya. Masya Allah. Saya bersyukur Ustaz jawaban istri saya cuma satu gitu. Alhamdulillah. Ya, yang ini lain cerita ya kalau gitu. Terima kasih. Luar biasa Ustaz Muhammad Jaban. Ya, mudah-mudahan sebelum kembali masih bisa mampir nanti ke Rasil lagi kita bincang-bincang Insyaallah, langsung. insyaallah. 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 Terima kasih Ustaz Jaban. Pagi Ya, hari ini sama-sama. membuat suasana tambah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.